Mas Donio nggak ngingetin ini. Biasanya Mas Donio Itu Pak, sibuk liatin anak kelas sebelah Pak. oh gitu, boleh lah. Terserah kamu. Yang mic-nya belum mati ya kawan-kawan ya, silahkan dimatikan sendiri ya. Saya mau lanjut ke slide yang tadi. Ya, kembali lagi ke Brightstone gitu ya. Jadi pasar yang dilakukan oleh Brightstone ini pasar B2B. Karena polanya dari bisnis ke bisnis. Dan pola B2B ini sangat besar sekali. Karena nggak mungkin, misalkan nih Honda beli ban, itu cuma beli 4 biji ban, itu nggak mungkin kawan-kawan. Ketika Honda beli ban gitu ya, untuk dimasukkan ke Mobilio misalkan, ya tentunya dia akan beli ban dengan jumlah yang banyak. Tunggu dulu ya, Mbak Bebita lupa belum matiin ya, saya bantu matiin dulu. Oke, sudah. Pengertian saya skip, kemudian ini yang tadi saya sampaikan kawan-kawan, yang nanti akan di belakang kita diskusikan lebih lanjut. Sebetulnya pola B2B yang baik itu bagaimana sih? Yang pertama memahami pasar bisnis, karena pasar bisnis B2B ini benar-benar berbeda. Saya ingatkan sekali lagi, B2B ini bisnis to bisnis kawan-kawan ya. Jadi dari sebuah entitas bisnis kepada entitas bisnis yang lainnya. Biasanya yang sudah kita bahas kemarin itu B2C kawan-kawan. Dari bisnis to ini disimbolkan dengan angka 2 sih. Artinya kepada, dari bisnis kepada customer, B2C biasanya, namun kali ini kita akan fokus kepada B2B. Dari bisnis kepada bisnis. Banyak sekali ya, contohnya banyak sekali. Misalkan pabrik baju yang tidak menjahit, pabrik baju yang tidak membuat benangnya sendiri katakan, atau pabrik baju yang sudah menerima kain, artinya dia tidak membuat kain dari nol. Nah seperti itu namanya B2B kawan-kawan. Tidak langsung ke, ciri-cirinya sih mudah sih sebetulnya B2B ini. Yang jelas tidak langsung ke tangan akhir, tidak langsung ke konsumen akhir kawan-kawan. Memahami perilaku pembelian bisnis, membangun hubungan yang menguntungkan dengan pelanggan bisnis. Nah, B2B ini karena memang pasarnya tidak banyak, biasanya kan memang supplier, karena bahan yang disuplai itu bahan setengah jadi biasanya, walaupun tidak semuanya. Artinya pola kerjasamanya ini tidak bisa, misalkan kalau B2C itu masih bisa dengan cara yang sangat konvensional, misalkan orang jualan sepeda motor nyebar brosur di perempatan jalan misalkan, di pinggir jalan, itu masih bisa. Tapi ketika sudah masuk ke B2B itu sudah tidak bisa kawan-kawan. B2B ini betul-betul dari satu perusahaan harus mendatangi perusahaan lainnya, ketok pintu, melakukan pendekatan secara corporate, kemudian prosesnya lebih ribet sih kalau B2B, karena yang dijual memang skalanya akan lebih besar daripada B2C. Pasar bisnis ini sangat besar. Nah, yang menitik beratkan perbedaan karakteristik pasar bisnis dengan pasar konsumen sebetulnya adalah struktur dan permintaan pasar. Struktur dan permintaan pasarnya memang sudah sangat berbeda. Kalau konsumen akhir, permintaannya merata sebetulnya. Antara satu konsumen ke konsumen yang lainnya itu merata. Tapi kalau di pasar bisnis bisa berbeda. Contohnya begini misalkan, apa ya tadi, Honda mau beli bannya Blackstone tadi ya, itu nggak mungkin kok Honda hanya menggunakan satu ban Blackstone saja, itu nggak mungkin kawan-kawan. Coba nanti diperhatikan lagi, barangkali di rumah ada kendaraan gitu ya, misalkan kendaraan kalian Avanza, banyak itu dapat dari Blackstone. Nanti ketika kalian lihat Avanza yang lainnya lagi, pasti bannya berbeda. Setidaknya ada 2 sampai ada 4 produsen ban pasti yang digunakan oleh Toyota, Avanza dalam hal ini. Karena nggak mungkin Toyota Avanza hanya mempercayakan kepada satu pasar bisnis saja. Itu sangat berbahaya sekali. Misalkan tiba-tiba Blackstone-nya ngambek katakanlah ya, Blackstone nggak mau jual ke Toyota gitu kan.
Terus Toyota kan pasti akan kebingungan, masa ya jual mobil tanpa ban, itu kan nggak mungkin kan. Pasti dia masih punya cadangannya yang lainnya gitu ya. Setidaknya 2 sampai 4 itu pasti ada setiap perusahaan besar. Kemudian yang kedua, sifat unit pembelian. Tadi sudah saya sampaikan ya, sifat unit pembeliannya pasti dalam skala besar kalau pasar bisnis. Toyota ya dalam hal ini untuk produk Avanza, kalau beli mobil pasti bisa ribuan atau bahkan mungkin jutaan. Lain halnya ketika kita beli ban untuk kendaraan mobil kita sendiri gitu ya, karena bannya sudah jelek. Paling beli maksimal satu mobil itu kan cuma 4 ban, kawan-kawan. Nggak mungkin kita just punya satu mobil terus kita beli 8 ban, itu sangat tidak mungkin. Artinya sifat unit pembeliannya sudah jelas, sudah berbeda. Skalanya sudah berbeda. Kemudian yang ketiga, jenis keputusan dan proses keputusan. Kalau B2C itu gampang, karena kan orang perseorangan. Bahkan menjualnya pun relatif lebih mudah. Untuk mengedukasi pasarnya relatif lebih gampang gitu ya. Misalkan kita ketemu seseorang, kita jelaskan pakai ban Bridgestone saja, ban ini adalah ban yang terbaik, ban ini anti selip, ban ini tahan api misalkan dan seterusnya, bisa dilakukan aktivitas persuasif seperti itu. Namun apabila masuk ke pasar bisnis, ke pasar yang sifatnya B2B itu sudah nggak mungkin lagi dilakukan seperti itu. Pendekatannya beda, beda sekali, amat sangat beda. Misalkan pertama kali ketika kita ingin menawarkan produk, ya harus ditawari dengan proposal lengkap, jelas. Misalkan spesifikasi ban yang digunakan itu materialnya apa saja, kemudian daya tahannya berapa lama, kemudian apakah sudah melakukan uji ISO dan sebagainya. Artinya sudah sangat beda jenis keputusan dan proses keputusan yang ada. Ini saya skip ya, ini sudah pernah. Intel juga sama. Intel itu nggak mungkin kok orang itu beli prosesornya sendiri, itu nggak mungkin kawan-kawan. Ketika kita beli laptop, itu kan pasti sudah ada prosesornya. Dan saya kok nggak tahu ya, apakah bisa nggak sih ganti prosesornya aja gitu. Saya rasa kok nggak ada ya. Karena kalau nggak di prosesornya ya sama aja ganti laptop ini semuanya gitu kan. Ya, tapi bisa kok Pak kadang, Pak. Betul, bisa. Tapi kalau orang bilang mau upgrade itu kira-kira yang di-upgrade kan paling ya RAM, yang di-upgrade VGA gitu kan ya. Misalkan orang tanya, mau upgrade apa? Mau upgrade prosesor gitu. Itu walaupun bisa tapi ya kalau janggal sih mungkin enggak, jarang lah, katakanlah jarang gitu, sangat jarang sekali. Walaupun sekali lagi itu bisa kawan-kawan. Nah, sama tadi Intel kalau langsung menjual ke customer, ke end user itu pasti penjualannya tidak banyak. Makanya Intel jualnya ya langsung ke Lenovo, jualnya langsung ke Asus, jualnya ke HP dan merek-merek laptop atau komputer yang lainnya. Ketika masuk pasar B2B itu memang ribet sih, tidak segampang B2C. B2C ya yang di-handle cuma individu aja. Kalau B2B kan corporate. Jadi jenis keputusan dan proses keputusannya itu pun lebih baik, lebih detail. Misalkan yang pertama, pembelian bisnis biasanya menghadapi keputusan pembelian yang lebih kompleks. Karena dia nawarnya ke perusahaan, perusahaan itu bisa tanyanya macam-macam. Ini benar-benar layak enggak? Ini sudah diuji coba enggak? Ini nanti garansinya bagaimana? Kalau kita kerjasama 10 tahun, nanti di tahun kelima kita dapat harga yang lebih murah enggak? Dan seterusnya. Pertanyaannya pasti akan sangat banyak. Banyak sekali. Ini yang nomor satu. Kompleks, jelas. Itu lebih kompleks. Kontraknya pun bukan kontrak yang main-main, ketika ada salah satu pihak yang prestasi atau mengingkari kesepakatan, itu bisa benar-benar masuk ke hukum. Kalau end user kan paling, ya saya rasa nggak jarang yang masuk ke hukum gitu ya. Misalkan kita beli mobil nih, jadi kita beli Avanza, tiba-tiba kita nggak puas sama bannya gitu. Kita datang ke dealer, kita sampaikan, ini bannya kok nggak enak ya gitu. Nggak kayak ban baru nih gitu. Padahal saya beli ban baru gitu. Paling nanti oleh dealer ya udah ditukar. Setelah ditukar selesai, case close. Artinya permasalahan sudah tidak lebih panjang lagi. Lain halnya kalau ke perusahaan gitu kan, itu enggak bisa. Itu namanya prestasi. Dan setiap perusahaan pasti punya divisi legal ya, hukum yang mengurusi itu. Pasti akan masuk jalur hukum. Proses pemberian bisnis lebih formal, jelas.
menggunakan kontrak, harus menggunakan proposal yang detail, dan seterusnya. Dalam pembelian bisnis, pembeli dan penjual bekerja sama secara erat dan membangun hubungan jangka panjang. Nah, ini tadi yang saya sampaikan. Paling nggak MOU-nya itu untuk 10 tahun, kawan-kawan. Nggak mungkin kok Avanza itu kerjasama dengan Blackstone itu hanya untuk 2 minggu misalkan. Itu nggak mungkin. Pasti untuk jangka panjang. Setidaknya 5 tahun, 10 tahun, bahkan bisa jauh lebih panjang daripada itu. Karena nggak main-main. Cari supplier, cari vendor itu bukanlah sesuatu hal yang gampang. Untuk merubah supplier, merubah vendor itu juga bukanlah sesuatu hal yang mudah. Makanya prosesnya sangat panjang dan biasanya kedua belah pihak ini saling berhati-hati karena di antara keduanya ini saling menguntungkan sih sebetulnya. Mutualisme terjadi di antara keduanya. Mereka saling menjaga. Rata-rata sih tidak ada yang semena-mena ngasal gitu tuh tidak ada. Berdasarkan tipenya sendiri. Sebetulnya di era digital sekarang sih pola bisnis itu berbagai macam ya. Di antaranya seperti slide yang saya tampilkan ini, mulai dari pojok kiri atas itu ada yang namanya G2G, kawan-kawan. Government to government. Dari pemerintah ke pemerintah. Kemudian ada di bawahnya ada B2G, business to government. Artinya dari proses bisnis ke pemerintah. Yang paling bawah customer to governance, itu bisa. Contohnya ini ya, di sini sudah ada contohnya macam-macam dan ini banyak sekali ya. Contohnya memang betul-betul macam-macam. Misalkan yang dari customer ke pemerintah itu kalau di Indonesia namanya apa? E-filing pajak gitu. Pelaporan pajak di mana kita bisa melaporkan pajak diri kita sendiri tanpa harus datang ke kantor pajak. Artinya itu dari customer ke pemerintah, kawan-kawan. Kemudian apalagi yang di sini C2C, contohnya Facebook, dari konsumen ke konsumen. Kita bisa langsung menawarkan ke orang lain di Facebook kita barangkali atau di Instagram kita. Dijual gitu misalnya. Buku perkuliahan yang belum pernah dibuka sama sekali gitu. Kan dengan sangat mudah kita bisa menawarkan buku ini ke teman kita, ke adik angkatan kita dan seterusnya. Itu yang dinamakan dengan C2C, kawan-kawan. Dari customer ke customer. Karena kita bukanlah sebuah entitas bisnis. Kita bukan pedagang buku gitu ya. Dan setiap kotak ini strateginya berbeda-beda. Sampai tahap ini setidaknya kawan-kawan tahu gitu ya bahwa tipe bisnis itu bisa dibagi menjadi ini 3. Governance, bisnis, dan customer. Di mana kesemuanya bisa saling berhubungan menghasilkan 9 pola bisnis ini. Ya, ini saya sempat capture ya. Sekarang kebaca nggak nih tulisannya di kalian? Saya nyari apa nih kira-kira? Kebaca nggak tuh tulisannya tuh? Ini. Enggak, Pak. Kecil, Pak. Cuma kelihatan gambarnya aja. Pakai handphone Mantan, ya kan? Pak. Oh, alam mantan, Pak. Mantan. Iya, kadang-kadang sedih gitu ya ngomongin mantan gitu ya. Sampai saking sedihnya, saking frustasinya tuh saya pengen beli mantan di Bukalapak gitu. Ketika saya pengen beli mantan yang keluar kaos. Nah, ini adalah sebetulnya proses C2C yang bermetamorfosis menjadi B2C, kawan-kawan. Sebetulnya penjualannya dari orang ke orang, tapi bisa bermetamorfosis dari bisnis ke customer. Dan sangat unik sebetulnya gitu pola-pola sebetulnya yang keren itu kayak gini sih. Karena yang ngomongin mantan itu kan kalau seusia kawan-kawan ini kan luar biasa gitu ya. Kecuali untuk Doni ya. Doni saya yakin kalau mantan itu sudah ya kayak apa ya? Banyak, Ya Pak. gitulah ya. Dan kata-kata yang dijual juga karena memang ini kaos mantan gitu ya, apa kabar gitu kan. Kemudian ada, ini saya bacakan ya kalau kalian nggak kelihatan. Kamu terlalu baik buat aku. Gitu. Ada lagi yang kalau jodoh pasti ketemu gitu. Nah, ini kalimat penghibur ini kalau jodoh pasti ketemu nih. Kok mungkin ketemu ya sudah jadi mantan masih berharap balik. Tanya Doni ya kawan-kawan nanti kalau nggak percaya tuh.
Ini adalah satu, jangan fokus ke mantannya ya, fokus ke kaosnya. Saya ini hanya salah satu contoh aja. Saya mau menyampaikan bahwa sebetulnya dari C2C bisa beranjak ke B2C. Dan yang seperti ini berkembang sangat pesat sebetulnya gitu ya. Karena kalau ngomongin jualan kaos kayak gini kan gampang banget ya. Sekarang teknologi sablon satuan itu sangat mudah. Teknologi DTG sekarang semakin bagus gitu. Bisa memproduksi seperti ini dengan cara yang sangat mudah. Nah, ini namanya C2B kalau ini. Beli mobilgue.co.id. Misalkan kita punya mobil, kita pengen jual cepat, tinggal buka website ini. Website ini bisa memberikan nilai lebih karena ketika kita jual mobil kita nggak perlu repot-repot, kita tinggal ngisi form ini, kita tinggal janjian mau ngisi di mana, mau diinspeksi di mana mobil kita, misalkan pilih di Jayanwaru atau di Surabaya Barat tuh di mana tuh di depan mall apa sih saya lupa. Di sana juga ada, tinggal diisi, kemudian kita datang, dia bisa menggaransi jual mobil dalam 1 jam. Aman, nyaman, 100% garansi. Harganya pun ya pasti lebih murah ya, tapi bukan yang lebih murah parah. Gitu. Yang jelas ini merupakan aktivitas startup yang mewadahi dari C bisa masuk ke B. Karena mobil yang diterima oleh beli mobilgue.co.id itu nantinya masih akan dilempar ke showroom kawan-kawan. Jadi dari customer ke bisnis. Kalau bingung ya nanti slide-nya saya share, nanti dibaca lagi. Karena polanya memang banyak ya, tadi ada B2B, B2C, B2G, G2C, G2G, dan seterusnya. Nanti nanti dicek lagi. Ini oke. Kemudian saya langsung dua sesi gitu ya, biar cepat. Atau barangkali ada yang mau tanya dulu? Ada yang mau tanya, kawan-kawan? Nggak ada, atau bisa saya lanjutkan ke materi yang masih ada. Materi ini terbagi menjadi 2 sih. Ada lanjutannya. Halo Pak, Ahmad Nur Prabowo Pak, tanya Pak. Oh ya, oke, silakan Mas. Kan tadi kan bisnis itu kan beli dari dari pihak lain ya, seperti ban tadi Pak ya. Itu kan ada perusahaan yang membuat produknya sendiri, seperti Samsung yang membuat prosesor sendiri itu gimana Pak? Nggak rugi di R&D-nya, di research and developer-nya itu. Meskipun yang diminati pasaran sekarang kan yang prosesor dari Qualcomm jelasnya. Tapi mengapa Samsung tetap kekeh dengan prosesor buatan sendiri? Mas Ahmad Nur kelas A atau kelas D ya? Kelas A. Kelas A. Kemarin nggak ikut kuliah ya kamu ya, Mas Ahmad Nur? Ikut Pak. Pekan lalu, oh ikut ya? Ikut terus saya Pak. Oh rajin kamu berarti ya? Oke. Sebelum saya lanjutkan ya, saya break dengan pertanyaan itu. Ada yang nongol. Apa tadi? Samsung. Bagaimana dengan Samsung? Oke, nggak ada masalah sebetulnya. Misalkan Samsung memproduksi komponen utamanya sendiri, namun pada umumnya itu tidak dilakukan karena jarang perusahaan yang bisa seperti itu. Analoginya begini, sangat jarang perusahaan yang menguasai produk itu dari hulu ke hilir, itu sangat jarang sekali. Mulai dari A sampai dengan Z, itu yang disikap sendiri itu sangat jarang sekali, Mas. Karena memang mungkin salah satunya betul dari Mas Ahmad Prabowo ya. Misalkan karena tingkat efisiensinya akan berkurang, jelas. Mungkin sumber daya yang diperlukan jadi lebih tinggi dan seterusnya gitu ya. Rasa-rasanya sangat jarang lah. Misalkan kita ngomongin apa ya, Indomie itu nggak mungkin terus mau bikin kemasannya sendiri, mau bikin kardusnya sendiri, itu nggak mungkin. Pasti dia akan bekerja sama dengan perusahaan yang lainnya.
walaupun ini tidak mutlak ya. Contohnya seperti yang sudah Mas Ahmad Nur sampaikan tadi, misalkan Samsung ya nggak ada masalah sih, nggak ada masalah. Tapi mayoritas sih tidak seperti itu. Barangkali memang Samsung tidak ingin kehilangan potensi bisnis yang bisa dimiliki oleh perusahaan, sehingga dia tetap memproses itu sendiri. Ke minusnya sih kalau menurut saya pribadi, bisa jadi justru produknya lama-kelamaan tidak disukai oleh pasar. Katakanlah Iya, Pak. laptop Asus gitu ya, laptop Asus itu kan prosesornya tetap dari Intel nih atau AMD gitu kan. Nggak ada kok Asus punya prosesor sendiri yang kayak yang saya gunakan nih. Dia kan nggak bikin prosesor sendiri. Lenovo dan seterusnya begitu. Jadi plus minus. Tapi yang jelas setiap perusahaan punya strateginya masing-masing. Tapi contoh yang kamu sampaikan tadi termasuk yang jarang sih. Begitu. Terima kasih pertanyaannya ya, Iya, Mas Ahmad Nur Prabowo. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Kawan-kawan, ini masih berapa menit lagi nih? Kita sampai jam berapa sih kuliahnya nih? 7, jam 8 kan ya jadwalnya ya, tadi ya saya sampaikan ya. Benar ya Mas Faisal ya? Iya, Pak, benar, Pak, sampai jam 8. Oke. Coba keluar dulu ya, kawan-kawan keluar dulu, nanti kembali